Selamat pagi jemaat yang dikasihi Tuhan. Mari kita bangkit berdiri, masuk saat teduh dan memulai ibadah pada pagi hari ini. Pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi, yang setianya sampai selama-lamanya dan yang tidak meninggalkan pekerjaan tangannya. Turunlah kiranya atas kita sekalian, kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan kita, Yesus Kristus. Amin. Puji nama Tuhan, silakan duduk kembali Bapak Ibu, saudara-saudara yang kasih dalam Tuhan. Shalom, selamat pagi, mari kita mempersiapkan hati kita untuk sama-sama kita mau menyembah Tuhan kita di pagi yang indah ini. Kita mau menghampiri Tuhan kita, menghampiri tahtanya yang kudus. Siapkan hatimu, fokuskan hati kita buat Tuhan kita. Sehingga saya percaya ibadah yang kita lakukan di pagi hari ini, itu menjadi kekuatan bagi kita semua, amin. Haleluya, dia Allah yang kudus, dia hadir di tempat ini. Terima kasih Bapa di surga. Kami mau menyembah Engkau Yesus. Kami mau menaikkan setiap puji dan penyembahan kami kepada Engkau Tuhan. Kau Allah yang kudus, Kau Allah yang kudus, di tata suci-Mu kami menyembah.
masih berdiri, katakan, haleluya, Christ is enough for me. Oh, Christ is enough for me. Amen. Christ is enough for me. Everything I need is in you. Everything I need. Oh, Christ is enough for me. Christ is enough for me. Everything I need is in you. Everything I need, I have decided to follow Jesus, no turning back, no turning back. I have decided to follow Jesus, no turning back, no turning back. I have decided to follow Jesus, no turning back, no turning back. I have decided to follow Jesus, no turning back, no turning back, no turning back, no turning back, no turning back. No turning back, no turning back. Kita bersorak mengenai Allah kita. Haleluya. Mari jemaat kita satukan di dalam doa. Bapa yang kami sembah di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Bapa yang sungguh baik dan teramat baik, yang selalu menyertai kehidupan kami, yang selalu menaungi dan mengarahkan dan melindungi senantiasa dengan kasih setiamu Tuhan. Kami sungguh bersyukur dan berterima kasih. Bapa, Engkau yang begitu mencintai kami, Engkau telah memberikan Yesus Kristus di dalam hidup kami. Kami sungguh bersyukur dan berterima kasih. Sehingga di dalam iman percaya kami Tuhan, di dalam segala keadaan kami percaya Tuhan, Engkau selalu menyertai kami, baik itu di dalam keadaan baik maupun keadaan tidak baik Tuhan. Di dalam pergumulan yang dalam pun kami percaya ada Tuhan Yesus di dalam kehidupan kami. Terima kasih Bapa. Demikian juga kami juga di dalam kehidupan ini, di dalam iman percaya kami terus mempunyai pengharapan di dalam Engkau, yaitu pengharapan yang kekal yang kami boleh terus pegang di dalam kehidupan ini. Kami mengucap syukur Bapa. Bapa, kami juga bersyukur dan bersuka cita pada pagi hari ini kami boleh kembali dikumpulkan untuk bersekutu, untuk beribadah bersama-sama sebagai satu tubuh Kristus. Kami mengucap syukur Tuhan, dan kami juga boleh Tuhan menyembah Engkau, memuji Engkau di dalam puji-pujian kami. Kiranya Engkau berkenan Tuhan atas pujian-pujian yang kami naikkan. Dan Tuhan, kami juga terus berdoa Tuhan agar setiap jemaat-Mu Tuhan boleh terus memfokuskan pikiran, hati hanya kepada Tuhan kami Yesus Kristus. Dan juga Tuhan, kami boleh terus Tuhan disucikan, dikuduskan, sehingga kami layak Tuhan ada di dalam hadirat-Mu untuk beribadah bersama-sama. Kami serahkan Tuhan untuk evangelis Tommy Lau yang akan menyampaikan kebenaran firman Tuhan. Kiranya Tuhan memberkati, Tuhan memimpin dan mengurapi apa yang Engkau ingin sampaikan Tuhan kepada jemaat-Mu di tempat ini. Dan kiranya firman Tuhan boleh melawat, boleh memberkati kami Tuhan, dan menjamah setiap kami Tuhan. Sehingga benar-benar firman Tuhan ini menjadi kekuatan dan ada kuasa di dalamnya. Kami juga serahkan Tuhan
semua yang ambil bagian di dalam pelayanan pada ibadah ini, baik yang di atas mimbar maupun di bawah mimbar. Kiranya Tuhan mempersatukan kami Tuhan, sehingga pelayanan ini sungguh menjadi pelayanan yang menenangkan hati Tuhan dan berkenan kepadamu ya Tuhan. Tuhan, kami juga pada saat ini ya Tuhan ingin menyerahkan Tuhan untuk gereja ini, yaitu gereja Petra Indonesia ini. Ini adalah gereja milik-Mu Tuhan. Kiranya Tuhan terus memberkati, Tuhan memberikan pimpinan di dalam gereja ini Tuhan. Sehingga gereja ini benar-benar menjadi gereja, yaitu gereja yang kokoh berdiri seperti batu karang. Dan bahkan Tuhan apa yang Kau inginkan Tuhan di dalam gereja ini Tuhan, Engkau nyatakan kepada kami untuk apa yang perlu kami lakukan. Sehingga gereja ini menjadi satu gereja yang menyenangkan hati Tuhan. Tuhan, sebentar kami akan memulai ibadah ini. Kami serahkan dari awal pertengahan hingga akhir hanya ke dalam tangan-Mu. Biarlah Engkau yang bertahta di dalamnya. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Amin, amin. Silakan duduk kembali. Mari sebelum kita mau memuji, memuliakan Tuhan, mari sama-sama kita mau bertepuk tangan, bersorak-sorai bagi Allah kita. Amin. Dia sudah hadir di tempat ini. Kita orang-orang yang berbahagia karena hanya Yesus yang menjadi kepunyaan kita. Amin. Dia yang sudah menebus kita, yang sudah melayakan kita semua. Mari kita mau memuji Tuhan, meninggikan Allah kita. Ku berbahagia, yakin teguh, karena hanya Yesus, Dia menjadi kepunyaan kita. Ku berbahagia, yakin teguh, Yesus abadi, kepunyaanku. Aku warisnya, ku ditebus, ciptaan baru, Roh Kudus. Aku bernyanyi, aku bernyanyi, bahagia, memuji Yesus selamanya. Aku bernyanyi, bahagia, amin, memuji Yesus selamanya. Pasrah sempurna, pasang sempurna, nikmat penuh, suka surgawi melimpahiku, lagu malaikat amat merdu, kasih dan rahmat besertaku. Aku bernyanyi, aku bernyanyi, bahagia, memuji Yesus selamanya. Aku bernyanyi, bahagia, memuji Yesus selamanya. Katakan, aku serahkan diri penuh. Aku serahkan diri penuh dalam Tuhanku, hatiku teduh sambil menyongsong kembalinya. Ku diliputi anugerah,
Mari Bapak Ibu hajat nyanyikan pujian Aku Bernyanyi. Aku bernyanyi, aku bernyanyi bahagia, memuji Yesus selamanya. Aku bernyanyi bahagia, memuji bagi Allah kita. Amin. Saudara bersuka cita, mau lagi terus memuji Tuhan. Kita adalah orang-orang yang menang. Firman Tuhan katakan bahkan lebih daripada pemenang. Mari saya mengundang kita semua bangkit berdiri. Kita boleh tengok kiri kanan kita. Katakan kamu orang pemenang. Kamu adalah pemenang. Kamu adalah pemenang. Amin. Sekalipun apapun yang terjadi dalam hidup kita, kita tak percaya bahwa kita lebih dari pemenang. Haleluya. Kita nyanyikan pujian ini dengan penuh sukacita. Allah sudah membuktikannya di atas kayu salib. Lebih dari pemenang dalam segala perkara. Iblis tadi kalahkan oleh kuasa darahnya. Jika Allah di pihak kita, siapa dapat melawan? Kita lebih dari pemenang. Sekali lagi, lebih dari pemenang. Lebih dari pemenang dalam segala perkara. Iblis tadi kalahkan oleh kuasa darahnya. Jika Allah di pihak kita, siapa dapat melawan? Kita lebih dari pemenang. Haleluya. Dimakanlah janjinya, Yesus Raja segala raja. Haleluya. Bangkitlah gerejanya, bangkitlah gerejanya. Kita lebih dari pemenang. Haleluya. Semangat lagi bagi Allah kita. Katakan sekali lagi, lebih dari pemenang dalam segala perkara. Iblis tadi kalahkan oleh kuasa darahnya. Jika Allah di pihak kita, siapa dapat melawan? Kita lebih dari pemenang. Haleluya. Haleluya. Dimakanlah janjinya, Yesus Raja segala
daripada pemenang. Puji nama Tuhan, silakan duduk kembali Bapak Ibu. Haleluya Yesus. Mari kita siapkan hati kita. Kita mendengarkan firman Tuhan di pagi hari ini. Haleluya Yesus. Betapa dalamnya kasih-Mu Bapa. Pengorbananmu yang termulia yang sudah menyelamatkan kami. Karena itu kami mau terus menyembah Engkau Tuhan. Seumur hidup kami. Kami mau terus menyembah Engkau. Memuliakan Engkau di dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Dalamnya kasih-Mu Bapa, terlebih dari segalanya, pengorbanan yang termulia selamatkanku. Dosa, ku bersujud kepadamu, oh Yesus, Engkau ku sembah, Engkau ku sembah, Kau yang terindah, pulihkanku dengan darah-Mu. Dosa, ku bersujud kepadamu, oh Yesusku. Mari kita bangkit berdiri, katakan, Engkau ku sembah, Kau yang terindah, pulihkanku dengan darah-Mu. Engkau ku sembah,
Tuhan, biarlah lagu ini boleh mengantar kami. Suatu tekad di dalam hati kami bahwa seumur hidup kami berkomitmen mengikut Tuhan, menaati Engkau, melakukan apa yang Tuhan ingin kami kerjakan. Terima kasih Tuhan. Tuhan boleh berkati kami semua. Di dalam nama-Mu Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu. Shalom Bapak Ibu sekali lagi. Puji Tuhan hari ini di tengah-tengah suasana liburan, sebagian besar jemaat tetap bisa berkomitmen hadir pada hari ini secara onsite. Dan bagi jemaat yang mungkin sedang liburan, kita juga mendoakan keamanan, keselamatan, dan mereka tetap boleh berbahagia menikmati waktu-waktu yang ada. Mari saya mengajak kita semua untuk membaca dari Yohanes pasal 21 ayat 15 sampai 19. Yohanes pasal 21 ayat 15 sampai 19. Saya akan memulai terlebih dahulu, nanti bergantian. Yohanes 21 ayat 15. Sesudah sarapan Yesus berkata kepada Simon Petrus, "Simon, anak Yohanes, apakah engkau mengasihi aku lebih daripada mereka ini?" Jawab Petrus kepadanya, "Benar Tuhan, engkau tahu bahwa aku mengasihi engkau." Kata Yesus kepadanya, "Gembalakanlah domba-dombaku." Kata Yesus kepadanya untuk ketiga kalinya, "Simon, anak Yohanes, apakah engkau mengasihi aku?" Maka sedih hati Petrus, karena Yesus berkata untuk ketiga kalinya, "Apakah engkau mengasihi aku?" Dan Petrus berkata kepada Tuhan Yesus, "Tuhan, engkau tahu segala sesuatu. Engkau tahu bahwa aku mengasihi engkau." Kata Yesus kepadanya, "Gembalakanlah domba-dombaku." Dan hal ini dikatakannya untuk menyatakan bagaimana Petrus akan mati dan memuliakan Allah. Sesudah mengatakan demikian, ia berkata kepada Petrus, "Ikutlah aku." Bapak Ibu, jikalau kita mengingat kisah Petrus di dalam hidupnya, Petrus pasti sedih, bahkan mengeluarkan air mata tatkala dia mengingat menangisi penyangkalannya kepada Tuhan Yesus. Kita ingat Petrus itu menyangkal Tuhan Yesus itu 3 kali. Dengan bersumpah bahwa dia tidak mengenali gurunya. Lukas 22 ayat 60 mengatakan, seketika itu juga sementara ia berkata, berkokoklah ayam. Lalu berpalinglah Tuhan memandang Petrus. Maka Petrus mengingat perkataan Tuhan Yesus. Sebelum ayam berkokok hari ini, engkau telah 3 kali menyangkal aku. Lalu Petrus pergi keluar menangis dengan sedihnya. Setelah kejadian itu Bapak Ibu, jikalau kita melihat kisah daripada Alkitab, Petrus itu diliputi dengan perasaan bersalah, perasaan ketidaklayakan. Namun kesempatan untuk bisa mendekati Tuhan Yesus, untuk mengaku Tuhan aku salah, itu tidak ada. Tuhan aku mau memohon pengampunan. Tidak ada. Sebelum kejadian ini. Petrus begitu menyesali. Bahkan tentu dia juga mengingat kata-kata ketika Tuhan itu menegur dia. "Simon, Simon, lihat, iblis telah menuntut untuk menampi kamu seperti gandum.
Tetapi aku telah berdoa untuk engkau, supaya imanmu jangan gugur. Dan engkau, jikalau sudah insyaf, kuatkanlah saudara-saudaramu. Petrus pasti mengingat kata-kata ini. Dia mungkin berkata dalam hatinya, Tuhan aku sudah insyaf. Aku tahu what aku sudah lakukan itu adalah suatu kesalahan. Tetapi bagaimana aku bisa memperbaikinya? Kau sudah mati. Bagaimana aku bisa memperbaikinya? Petrus bingung. Kecil hatinya. Karena dia tahu perbuatan yang sangat memalukan. Menyangkal sang guru, Tuhan Yesus. Yang dimana dulu sebelum kejadian itu dia telah berkata, Tuhan jangan takut. Aku rela mati buat kamu. Ditanya sama di depan pengadilan dia bilang, aku gak kenal Tuhan Yesus. Sangat memalukan. Tetapi di sini kita melihat Bapak Ibu ketika Petrus itu menyadari dosanya. Menyadari kesalahannya. Kesalahan yang telah diperbuatnya di dalam hatinya. Sebetulnya ini semacam pembukaan. Bahwa kasih Kristus itu ditunjukkan kepada Petrus. Perasaan bersalah, kesadaran akan dosa, diri yang tidak layak. Itu Tuhan berikan kepada Petrus, Bapak Ibu. Dan sebagaimana orang tua yang sangat mengasihi anak. Kita tahu seorang anak itu seringkali melakukan kesalahan demi kesalahan. Tetapi sebagai orang tua kita juga terus menerus menyatakan kasih kepada anak-anak yang seringkali salah jalan. Demikian juga Tuhan Yesus. Ketika dia menghampiri Petrus di dalam kondisinya yang sangat di dalam kondisi yang desperate. Tuhan itu mau menyatakan kasihnya kepada Petrus. Bahwa Tuhan itu, aku itu mengasihi kamu Petrus. Dan aku mau menyadarkan kembali kesalahan yang telah engkau perbuat. Bahkan bukan hanya menyadarkan. Tetapi aku mau memakai kamu kembali. Masuk di dalam melakukan pekerjaan aku. Di sini kita akan melihat Bapak Ibu bagaimana kasih Kristus. Itu meneguhkan kembali komitmen Petrus untuk melayani. Petrus yang sudah meninggalkan pelayanannya. Petrus yang kembali melakukan pekerjaannya sebagai nelayan. Tetapi di sini kita melihat nanti kasih Kristus yang meneguhkan kembali komitmen Petrus untuk melayani. Bahkan kita akan melihat bagaimana Tuhan dengan begitu luar biasa, dengan sangat bijaksana, itu memulihkan Petrus di dalam kondisinya yang sangat curat marut itu, Bapak Ibu. Petrus yang sangat memerlukan dorongan semangat yang khusus karena penyangkalan yang pernah dilakukannya. Ingat, karena Petrus itu merasa sangat tidak layak dan sangat terhina dan sangat hina di hadapan Tuhan. Yang pertama Bapak Ibu, Petrus itu Tuhan itu tidak membiarkan Petrus itu larut di dalam penyesalan. Tuhan tidak membiarkan Petrus larut di dalam penyesalan. Situasinya ialah ketika itu Petrus kembali melakukan pekerjaan lamanya sebagai seorang nelayan ikan. Dia akan memancing, lalu diikuti oleh Thomas, Nathanael, Yakobus, Yohanes, dan 2 murid yang tidak disebutkan namanya. Dan ketika itu terjadi, mereka itu didatangi oleh Tuhan. Dan Tuhan itu menyatakan sekali lagi mukjizat. Mukjizat yang dulu juga pernah mereka alami ketika mereka pertama kali dipanggil menjadi murid Tuhan. Ketika Petrus dipanggil menjadi murid Tuhan. Mukjizat menangkap ikan di dalam jumlah yang sangat banyak. Bahkan di dalam Yohanes yang kita baca ini dituliskan dengan jelas jumlahnya 153 ekor. Berarti Yohanes sangat detail. Dia menjadi saksi mata daripada kejadian yang sangat momentum ini Bapak Ibu. Ketika ini terjadi Yohanes itu orang pertama yang menyadari ini Tuhan Yesus. Ini Tuhan Yesus. Kan dia ingat Tuhan Yesus pun melakukan hal yang demikian ketika memanggil mereka menjadi pekerjanya. Lalu kemudian Petrus, dia langsung turun. Dia langsung mendekati
Tuhan Yesus. Bapak Ibu, ini adalah suatu seperti recalling, memanggil kembali para murid-murid, bahkan secara khusus untuk Petrus yang telah meninggalkan Tuhan Yesus dan pelayanannya. Ketika dia mendekati Tuhan Yesus saya makan, lalu kemudian sesudah sarapan Tuhan Yesus berkata kepada Simon, Simon, anak Yohanes. Tuhan Yesus tidak memakai Petrus, anak Yohanes. Padahal itu adalah suatu nama yang Tuhan Yesus berikan. Engkau akan disebut Petrus. Tetapi Tuhan memanggil Simon. Yang berarti dengar. Dengarlah anak Yohanes. Seperti seolah-olah Tuhan mau membawa kembali Simon mengingat, bernostalgia. Bernostalgia, pertama kali aku panggil melayani Tuhan. Simon, dengar. Tuhan ingin mau menyatakan penerimaannya kembali kepada Petrus. Aku tahu engkau telah bersalah, aku tahu engkau telah menyangkal aku 3 kali, aku melihat engkau ketika engkau menyangkal aku. Tetapi saat ini aku mau memakai engkau kembali. Simon, anak Yohanes. Bapak Ibu, seringkali kita juga tahu Tuhan itu ingin sekali manusia itu mengalami pemulihan. Sebagaimana Tuhan Yesus juga memulihkan Petrus di dalam kondisi yang dalam kondisi yang paling terbawah. Kondisi tidak layak yang hancur lebur pada saat itu. Tuhan ingin Petrus mengalami pemulihan juga seperti kita juga ingin dia pulihkan, Bapak Ibu. Bahkan yang terbesar kita ingat Tuhan Yesus sendiri rela menjadi pengantara pada Bapa atas dosa manusia. Dia rela turun ke dalam dunia menjadi pelantara untuk mendamaikan manusia berdosa dengan Bapa yang kekal. 1 Yohanes 1 ayat 1 sampai 2 mengatakan, anak-anakku, hal ini kutuliskan kepada kamu supaya kamu jangan berbuat dosa. Namun jika seorang berbuat dosa, kita mempunyai seorang pengantara pada Bapa, yaitu Yesus Kristus yang adil, dan ia adalah pendamaian untuk segala dosa kita, dan bukan untuk dosa kita saja, tetapi untuk dosa seluruh dunia. Tuhan mendamaikan, memulihkan kondisi manusia yang hopeless, yang tidak punya harapan, yang mungkin sama seperti Petrus alami. Bahkan kita terkejut ketika kita membaca surat yang ditulis oleh Petrus. Petrus yang kondisinya yang takut ketika yang berani menyangkal Tuhan 3 kali tetapi diperbaharui Tuhan, dan kita tahu di dalam 1 Petrus 1 ayat 18 mengatakan ini. Sebab kamu tahu, ini kata Petrus, bahwa kamu telah ditebus dari cara hidupmu. Petrus pasti menyadari ketika dia menuliskan bagian ini, iya, itu aku Tuhan. Aku yang berdosa. Aku yang telah ditebus dari cara hidupmu yang sia-sia. Yang kamu warisi dari nenek moyangmu itu bukan dengan barang fana, melainkan dengan darah yang mahal. Saya yakin ketika Petrus menuliskan bagian ini 1 Petrus 1 ayat 18. Selain dia menuliskan tulisan ini kepada jemaat yang banyak, tetapi dia juga merefleksikan diri, ya itu aku Tuhan. Aku yang telah meninggalkan kamu, aku yang telah berbuat dosa kepada kamu. Tetapi kau rela hadir, datang kembali mengambil aku. Dari hidupku yang sia-sia, menjadi hidup yang penuh arti. Dipakai oleh Tuhan. Tuhan tidak membiarkan Petrus larut di dalam penyesalannya. Manusia boleh jatuh, boleh gagal, tetapi tidak boleh berlarut-larut di dalam penyesalan. Yang kedua, Bapak Ibu, Tuhan Yesus itu mau mengkonfirmasi bahwa Petrus, kamu itu terbatas, kasihmu itu terbatas. Kita tahu kisahnya. Sesudah sarapan Tuhan Yesus berkata kepada Simon, Tuhan langsung tanya, Simon anak Yohanes, apakah engkau mengasihi aku daripada mereka ini? Apakah engkau mengasihi aku daripada mereka ini? Mereka ini menunjuk kepada pekerjaan menangkap ikan. Do you love me more than this? Apakah engkau mengasihi aku lebih daripada
pekerjaanmu sebagai penangkap ikan. Bapak Ibu, ketika Tuhan tanya ini kepada Petrus, Petrus pasti mengingat lagi. Tuhan, aku dulu pernah ngomong di dalam Matius 26 ayat 33. Biarpun mereka semua tergoncang imannya karena Engkau, aku sekali-kali tidak, Tuhan. Dia ngomong begitu ya. Biarpun mereka semua tergoncang imannya karena Engkau, aku sekali-kali tidak. Tetapi di dalam bagian ini ketika dia mengingat kata-katanya, Tuhan, aku gak sanggup. Aku gak bisa ngomong. Aku cuma orang yang omong doang. Tetapi jelas aku orang yang tidak menjaga komitmen kepada Tuhan ketika dia ditanya pertama kali kepada Tuhan. Dulu Petrus meninggalkan usaha menjala ikan, menjadi penjala manusia, mengikut Tuhan. Lalu kemudian dia meninggalkan Tuhan menjadi penjala ikan kembali. Maka itu dalam jawabannya Petrus mengatakan, Tuhan benar, Engkau tahu bahwa aku mengasihi Engkau. Engkau tahu. Tuhan lihat sendiri hatiku, aku udah gak bisa ngomong. Ketika Tuhan tanya Simon anak Yohanes, apakah engkau mengasihi dengan kata-kata, kalimat kata kasih yang kuat, agape, aku lebih daripada mereka ini. Apakah engkau mengasihi dalam kata agape kepada aku daripada mereka ini? Petrus hanya bisa menjawabnya, benar Tuhan. Engkau tahu, aku mengasihi engkau. Tetapi menggunakan kata-kata phileo. Mengasihi sebatas sahabat. Dia gak sanggup. Lalu pertanyaan kedua. Simon anak Yohanes, apakah engkau mengasihi aku? Tuhan Yesus masih memakai kata-kata agape. Petrus mengatakan, benar Tuhan, bahwa aku mengasihi. Petrus menjawab lagi dengan bahasa kasih phileo, kasih persahabatan. Petrus tahu, Tuhan saya gak sanggup. Saya gak sanggup mengasihi engkau dengan kasih agape, saya gak sanggup. Tapi Tuhan Yesus masih memberikan respon yang positif. Gembalakanlah domba-dombaku. Yang ketiga, Tuhan Yesus memakai kata Simon, anak Yohanes. Apakah engkau mengasihi aku? Tetapi mengasihi yang ketiga kali ini memakai kata phileo. Di sini Petrus menyadari. Petrus mengakui, Tuhan, Kau tahu bahwa aku mengasihi Engkau. Gembalakanlah domba-dombaku. Bapak Ibu, kita ingat bahwa Petrus itu telah menyangkal Tuhan Yesus 3 kali. Menyangkal 3 kali, gak main-main. Namun Tuhan memperbaharui dia kembali dengan mengingatkan kesalahannya. Menanyakan ini 3 kali. Engkau telah bersalah, Petrus. Tetapi sekarang aku mau memanggil, mengampuni engkau, mau memakai engkau kembali untuk menjadi alat di dalam kerajaanku. Makanya Petrus hanya bisa ngomong, Tuhan engkau tahu segala sesuatu. Engkau tahu aku mengasihi engkau. Petrus mengakui sekarang dirinya dia yang terbatas. Saya hanya bisa mengasihi engkau sebatas ini Tuhan. Hanya bisa mengasihi ini. Sebatas ini. Bapak Ibu, kita pun seringkali begitu. Kita harus mengakui bahwa diri kita itu sangat terbatas. Kita bisa mengasihi sesama itu betul-betul hanya karena kekuatan daripada Tuhan. Kita dapat taat melakukan apa yang Tuhan kehendaki dalam hidup kita itu betul-betul karena berasal dari Tuhan sendiri. Bukan dari kekuatan kita sendiri. Seperti Petrus itu mau berkata seperti ini. Mewakili perasaan kita. Tuhan, aku tahu aku telah bersalah. Aku hanyalah orang yang omong doang. Ternyata aku seorang penakut. Aku sungguh memohon pengampunan-Mu. Aku seorang yang gagal. Tetapi aku mau kembali mengasihi dengan kasih yang Kau berikan. Aku tidak sanggup Tuhan, aku membutuhkan kasih yang daripada Engkau sendiri. Petrus menyadari keadaannya Bapak Ibu yang hina dan tidak layak di hadapan Tuhan Yesus.
Tetapi justru disinilah anugerah Allah luar biasa. Ketika Petrus itu mengakui kondisinya yang tidak layak, kondisi diri yang hina di hadapan Tuhan. Justru di momen ini Tuhan mengampuni dan memulihkan dia. Bahkan Tuhan juga akan memakai dia menjadi pemimpin gereja yang luar biasa. Petrus nantinya akan menjadi pelayan bagi bangsa-bangsa, bukan Yahudi. Cornelius dimenangkan melalui Petrus. Bapak Ibu, kita melihat bahwa komitmen Petrus itu nanti dibuktikan ketika dia terus melayani dalam Kisah Para Rasul dan di dalam surat-suratnya dalam 1-3 Petrus, luar biasa, 1-2 Petrus. Komitmen kita juga kepada Tuhan itu dibuktikan ketika kita melakukan dengan taat apa yang Tuhan perintahkan bagi kita. Tetapi diawali kita harus menyadari sama seperti Petrus bahwa Tuhan, tanpa kekuatan darimu, tanpa anugerah darimu, aku gak sanggup. Aku terbatas. Justru ketika kita mengakui hal ini, kuasa Tuhan nyata bagi kita, Bapak Ibu. Nyata. Yang ketiga, kita lihat di dalam ayat 18-19. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya ketika engkau masih muda, engkau mengikat pinggangmu sendiri dan engkau berjalan kemana saja kau kehendaki. Tetapi jika engkau sudah menjadi tua, engkau akan mengulurkan tanganmu dan orang lain akan mengikat engkau dan membawa engkau ke tempat yang tidak kau kehendaki. Dan hal ini dikatakannya untuk menyatakan bagaimana Petrus akan mati dan memuliakan Allah. Sesudah Petrus berkatakan demikian, ia berkata kepada Petrus, ikutlah aku. Bapak Ibu, di dalam sejarah Latin, suatu naskah yang bernama Vercelli, itu menceritakan sedikit tentang Petrus. Diceritakan itu ada penganiayaan kejam terhadap orang-orang Kristen yang ada di Roma. Jadi orang-orang Kristen betul-betul mengalami penganiayaan luar biasa di Roma. Dan di sana Petrus itu menjadi salah satu pemimpin gereja di sana. Lalu karena khawatir akan kondisi keselamatan Petrus sebagai seorang pemimpin di Roma, para jemaat itu mengatakan kepada Petrus untuk memohon kepada Petrus untuk meninggalkan Roma. Tolong Pak Petrus untuk pergi dari Roma. Untuk kamu bisa pergi dan menyelamatkan dirimu. Petrus padahal gak mau. Tetapi dia tetap berjalan mengikuti permintaan daripada jemaat. Karena kondisi yang sangat berbahaya. Lalu diceritakan ketika Petrus sedang pergi melakukan perjalanan meninggalkan Roma. Ia berjumpa Tuhan Yesus di tengah jalan. Jadi ketika Petrus sedang berjalan meninggalkan Roma, dia bertemu dengan Tuhan Yesus di tengah jalan. Ini menurut tradisi ya Bapak Ibu. Lalu Petrus bertanya kepada Tuhan Yesus yang di tengah jalan. Tuhan, hendak kemanakah engkau pergi? Quo vadis Domine. Tuhan, hendak kemanakah engkau pergi? Lalu Tuhan Yesus ngomong begini, menjawab, aku datang untuk disalibkan kedua kalinya. Aku datang untuk disalibkan kedua kalinya. Kemudian Petrus berbalik dan kembali ke Roma. Ia mengerti bahwa apa yang dilihatnya itu berarti ia harus menderita dan mati bagi Kristus. Dia harus menderita dan mati bagi Kristus, Bapak Ibu. Kita tahu Petrus juga akan disalibkan terbalik pada akhir hidupnya. Di dalam kesetiaannya kepada Tuhan. Tahun 1958 di Amerika Serikat itu sedang akan melakukan percobaan penerbangan antariksa pertama. Lalu 7 orang terpilih. Scott, Gordon, John, Gus, Walter, Alan, dan D.K. 7 orang terpilih menjadi astronot yang akan terbang ke luar angkasa tahun 1958. Mereka begitu bangga, mereka senang menjadi orang yang terpilih di dalam uji coba ini. Tetapi mereka juga begitu takut
khawatir. Karena misi ini, misi yang berbahaya. Misi yang akan penuh dengan kegagalan. Misi yang sangat beresiko besar. Tetapi 7 orang astronot ini tetap melakukan perjalanannya. Karena mereka ada perasaan kebanggaan di dalam dirinya. Bisa terpilih dari miliaran orang. Bapak Ibu, ini juga sama seperti kita. Dari miliaran orang kita boleh terpilih. Menjadi orang yang mengenal Tuhan. Bahkan ikut berbagian di dalam pekerjaan Tuhan. Sangat membanggakan. Dipilih oleh Tuhan sendiri. Tetapi juga menakutkan. Karena resikonya besar. Resikonya tidak main-main. Sama seperti Petrus. Ketika dia dipanggil kembali untuk melayani Tuhan. Tuhan berkata, ikutlah aku. Di dalam ayat yang terakhir ini. Ayat 19, ikutlah aku. Ketika Tuhan mengatakan ikutlah aku, ini bukan hanya sekedar ajakan. Tetapi ada suatu janji yang pasti yang Tuhan akan berikan kepada Petrus. Juga kepada murid-murid yang ada. Suatu janji akan penyertaan, pertolongan Tuhan, kekuatan, penghiburan dari Tuhan yang akan selalu ada bagi mereka. Mungkin kalau kita kaitkan dengan kisah sebelumnya ketika mereka itu khawatir dari malam sampai pagi nggak dapat ikan seekor pun. Tetapi ketika Tuhan bilang tangkap di situ lalu mereka nangkap tarik dapat 153 ekor. Itu mungkin hanya kecukup penyertaan Tuhan secara fisik yang Tuhan tampilkan di hadapan murid-murid. Lihat, kamu khawatir dari malam sampai pagi. Aku dengan kuasaku, hanya dengan ngomong, kamu dapat. Bahkan jumlahnya berlimpah-limpah daripada apa yang kamu harapkan sebelumnya. Itu hanya hal-hal fisik yang tidak bernilai kekal. Terlebih lagi ketika Tuhan ini mau memakai Petrus. Dia memberikan janji kekuatan yang tidak main-main. Penyertaan yang tidak main-main. Kekuatan, penghiburannya tidak main-main. Sesuatu yang sungguh-sungguh pasti nyata di dalam hidup kita. Oleh sebab itu Matius 5 ayat 10 mengatakan berbahagialah orang yang dianiaya oleh sebab kebenaran. Berbahagia. Karena merekalah yang empunya kerajaan sorga. Yang empunya kerajaan sorga. Segala harta di dalam sorga itu Tuhan limpahkan kepada kita. Untuk menjadi kecukupan bagi kita. Di dalam perjalanan mengikut Tuhan. Jikalau pertanyaan Tuhan Yesus kepada Petrus itu ditanyakan kepada kita. Yang hadir hari ini. Apakah engkau mengasihi aku? Apakah engkau mengasihi aku? Apakah engkau mengasihi aku? Apa yang menjadi jawab kita? Sanggupkah kita mengasihi Tuhan yang mati bagi kita? Mengasihi Kristus itu bukan hanya sekedar kata-kata. Mengasihi Kristus itu identik dengan kesetiaan dan ketaatan terhadap apa yang Dia ingin kita kerjakan. Kesetiaan dan ketaatan. Yohanes 14 ayat 15 mengatakan, jikalau kamu mengasihi aku, kamu akan menuruti segala perintahku. Jikalau kamu mengasihi aku, kamu akan menuruti segala perintahku. Masalahnya perintah Tuhan itu adalah suatu perintah yang tidak populer. Yang akan membuat kita itu tidak populer. Yang berbeda daripada dunia ini. Perintah untuk merendahkan diri. Berbeda dengan dunia. Yang mencari nama untuk meninggikan diri. Dipanggil untuk tidak populer karena jalannya sempit. Sedikit yang memilih. Dan penuh tantangan.
Tetapi Tuhan memberikan janjinya di dalam Yohanes 14 ayat 21. Barang siapa memegang perintahku dan melakukannya, dialah yang mengasihi aku. Dan barang siapa mengasihi aku, ia akan dikasihi oleh Bapakku. Dan aku pun akan mengasihi dia dan akan menyatakan diriku kepadanya. Bukti kita mengasihi Tuhan adalah ketaatan kita melakukan kehendak-Nya. Ikutlah aku, gembalakanlah domba-dombaku. Bapak Ibu, jadi apa yang bisa kita simpulkan di dalam perenungan pada hari ini? Yang pertama, kita diingatkan bahwa Tuhan itu mengizinkan kita mengalami kegagalan. Tetapi Tuhan itu tidak membiarkan kita hidup larut di dalam penyesalan. Kita tahu setiap manusia itu tidak sempurna, Tuhan juga tahu, jelas dia sangat tahu. Tetapi dia tetap masih mau memakai kita yang tidak sempurna. Kita adalah manusia yang terbatas. Dan kita harus mengakui kalau kita mampu mengasihi dan taat melakukan perintah Tuhan itu semata-mata karena Allah yang memberikannya terlebih dahulu kekuatan kepada kita. Dan yang ketiga, kita diingatkan bahwa kecukupan, kekuatan berlimpah itu Tuhan berikan kepada kita. Asalkan kita setia melakukan pelayanan kita. Apa yang dipercayakan bagi kita, Bapak Ibu. Saya akan menutup dengan salah satu kisah. Diceritakan itu sebuah iklan surat kabar di kota London. Awal abad ke-20. Di dalam surat kabar itu dituliskan seperti ini. Diperlukan para pria untuk menempuh perjalanan berbahaya. Upah rendah. Cuaca amat dingin. Gelap gulita berbulan-bulan. Bahaya selalu menghadang. Dan yang terakhir, diragukan untuk kembali dengan selamat. Ada yang mau melamar? Kata-kata di atas itu ditulis oleh seorang terkenal bernama Sir Ernest Shackleton. Sir Ernest Shackleton. Dia adalah seorang penjelajah kutub selatan yang luar biasa di dalam kisahnya itu. Tuhan juga memanggil orang-orang itu untuk pergi bersama melayani dia. Di dalam perjalanan yang berbahaya. Perjalanan jalan salib. Dan kematian. Tetapi berbeda dengan Shackleton. Mungkin diragukan untuk kembali dengan selamat. Kita dijanjikan akan kembali dengan selamat di dalam kekekalan. Ekspedisi yang ditawarkan oleh Shackleton ke Kutub Selatan itu memang sudah selesai. Awal abad ke-20 sudah selesai. Tetapi ekspedisi Tuhan, pekerjaan Tuhan itu masih berlanjut sampai sekarang dan masa yang akan datang. Dan masih memerlukan sukarelawan yang berkomitmen mengikuti dia. Panggilannya itu masih terus bergema bagi kita. Biarlah kita hari-hari yang kita lewati, kita terus berdoa kepada Tuhan. Memohon untuk Tuhan terus menguatkan kita, menjaga kita. Supaya kita tetap setia mengikuti dia. Mari kita bersama berdoa. Tuhan Yesus Kristus. Engkau tahu bahwa kami ciptaan-Mu adalah ciptaan yang penuh dengan kekurangan. Kami adalah orang-orang yang sebetulnya mau menghindari hal-hal yang tidak enak, yang tidak nyaman. Terlebih lagi ketika kami harus mengikut Engkau, itu adalah suatu perjalanan yang tidak mudah. Suatu perjalanan yang mungkin berlawanan dengan apa yang dunia tawarkan.
Kami mungkin diajak untuk merendahkan diri kami. Kami bahkan diajak untuk berkorbankan diri kami. Bahkan kami diajak untuk membuat diri kami rugi demi Tuhan. Tetapi jikalau memang Tuhan mau memakai kami, biarlah Tuhan boleh menolong setiap kami. Berikan kami hati yang rela, kekuatan hari demi hari yang berlimpah-limpah, untuk kami boleh tetap setia menjaga komitmen kami kepada Tuhan. Berkati setiap daripada kami Tuhan yang sudah hadir di sini. Kiranya kami juga boleh terus menguatkan hati kami. Tuhan juga boleh memberkati setiap jemaat yang mungkin tidak bisa bersama dengan kami. Tuhan juga jagai mereka. Terima kasih Tuhan. Di dalam nama-Mu Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa. Amin. Kita memohon Tuhan untuk melihat hati kita. Apakah kita memang sungguh-sungguh mengasihi Tuhan? Tuhan yang maha tahu. Tuhan yang bisa menilai hidup kita. Selidiki aku, melihat hatiku. Apakah ku sungguh mengasihi Yesus, Kau yang maha tahu dan menilai hidupku. Tak ada yang tersembunyi bagimu. Telah kulihat kebaikanmu yang tak pernah habis di hidupku. Ku berjuang sampai akhirnya Kau dapati aku tetap setia. Telah kulihat kebaikanmu yang tak pernah habis di hidupku. Ku berjuang sampai akhirnya Kau dapati aku tetap setia. Singer menyanyikan lagu ini, kita berdoa di hadapan Tuhan. Selidiki aku, lihat hatiku. Apakah ku sungguh mengasihimu, Yesus, Kau yang maha tahu dan menilai hidupku. Tak ada yang tersembunyi bagimu. Telah kulihat kebaikanmu yang tak pernah habis di hidupku. Ku berjuang sampai akhirnya Kau dapati aku tetap setia. Tuhan, kalau kami mau jujur, tantangan kehidupan kami belum terlalu berat dibandingkan dengan tantangan-tantangan yang dihadapi oleh orang-orang Kristen permulaan, terlebih lagi para rasul-rasul. Kalau kami mau jujur ya Tuhan, dan kami menghitung pemeliharaanmu setiap hari, untuk kami itu begitu luar biasa.
Namun kadang-kadang kesetiaan kami kepadamu, cinta kasih kami kepadamu, kami ukur hanya berdasarkan hal-hal yang bersifat material, hal-hal yang bersifat jasmani. Ketika kami sakit, kami mempertanyakan kasih-Mu. Ketika kami rezeki kurang, kami merasa Engkau tidak memberkati kami. Seringkali ya Tuhan untuk hal-hal yang sepele, kami kurang setia kepada Engkau. Biarlah sekali lagi ya Tuhan melalui firman yang baru saja kami renungkan, tantangan yang diberikan oleh Tuhan Yesus, panggilan yang diberikan oleh Tuhan Yesus kepada Petrus. Biarlah kami di dalam kehidupan kami, di dalam kelancaran yang Kau izinkan kami alami, kami boleh tetap setia. Tuhan kadang-kadang kami harus akui, justru di dalam kelancaran setia bertahun-tahun memelihara iman kami tidak lebih gampang daripada waktu menghadapi tantangan-tantangan yang begitu sulit. Kami kadang-kadang justru dalam situasi yang sulit, tidak ada pilihan, harus bergantung dan setia kepada Engkau. Tetapi dalam kelancaran, seringkali kesetiaan kami berubah karena kami mempunyai banyak pilihan untuk memilih yang apa yang kami inginkan. Tuhan, kami sekali lagi datang kepadamu. Tolong kami Tuhan untuk setia sampai akhir. Ini doa kami yang kami panjatkan dalam nama Kristus Yesus. Amin. Mari kita bersama-sama bangkit berdiri. Dengan segenap umat percaya sepanjang zaman, kita mengikrarkan pengakuan iman rasuli yang berbunyi demikian. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Silahkan duduk. Yang melayani persembahan kami panggil ke depan. Mari kita bersama-sama sekali lagi masuk di dalam doa sebelum kita memberikan persembahan. Tuhan, kalau kami mau mencoba menghitung berkat-berkat-Mu, pemeliharaanmu, kasih setiamu, dan semua yang baik yang Kau lakukan terus-menerus di dalam kehidupan kami setiap hari, dan kami mencoba menghitungnya, itu tidak mungkin dapat kami hitung. Sejak bangun pagi Engkau memberikan kepada kami badan yang segar, udara yang segar yang boleh kami hirup, dan pemeliharaan, kelancaran kami setiap hari berangkat ke kantor, bekerja, pulang, dan di dalam perjalanan selalu Engkau memelihara kami, termasuk berkat-berkat jasmani yang Kau berikan kepada kami, keuntungan-keuntungan di dalam pekerjaan kami, itu semua ya Tuhan berkat-Mu yang luar biasa, yang Kau tambahkan atas berkat keselamatan yang Kau berikan kepada kami. Terima kasih Tuhan. Dan tengah-tengah ibadah kami pada pagi hari ini Tuhan, kami mau mengekspresikan rasa syukur kami dengan sekali lagi mengumpulkan persembahan. Kiranya Engkau boleh pakai ini, persembahan ini, boleh Engkau terima dan Engkau boleh menerimanya itu sebagai puji-pujian, sebagai satu bau-bauan yang harum di hadapan-Mu. Terima kasih Tuhan, kami boleh menyisihkan sebagian daripada berkat-Mu untuk kami berikan untuk kemuliaan-Mu. Kami berdoa di dalam nama Tuhan kami, Yesus Kristus. Amin.
cerita yang besar, menawan hati rindu, melimpahkan besar. Ku suka menuturkan, ku suka memasyurkan cerita Tuhan Yesus dan cinta kasih-Nya. Ku suka menuturkan cerita mulia dan sungguh melebihi impian dunia. Saya suka menuturkan semua padamu, sebab cerita itu membawa selamatku. ku suka menaburkan, ku suka memasyurkan cerita Tuhan Yesus dan cinta kasih-Nya. Ku suka Menuturkan cerita mulia setiap ku ulangi bertambah manisnya. Ku suka menuturkan sabdanya yang besar, dan yang belum percaya supaya mendengar. ku suka menuturkan, ku suka Memasyurkan cerita Tuhan Yesus dan cinta kasih-Nya. Sewaktu tadi saya mendengarkan khotbah dari pendeta penginjil Tommy, terus terang dalam hati saya berpikir, ternyata setia dalam kondisi santai itu tidak gampang juga. Saya kalau mencoba memberikan ilustrasi seperti ini. Kalau misalnya saya seorang atlet, suruh setiap hari latihan, berenang 3 jam gitu tuh, rasanya bosen. Tetapi itu sebabnya pelatih seringkali kemudian try out. Bulan depan ada pertandingan di sana. 2 bulan lagi ada pertandingan di sana. Itu latihannya jadi semangat. Coba suruh latihan 1 hari 3 jam. Tidak ada pertandingan selama 5 tahun. Bosan. Ya kan? Dan kondisi itu sebabnya tadi saya katakan kondisi aman kita. Itu jangan dipikir menjadi sesuatu yang baik. Tanpa kita sadari, kita sudah kehilangan kesetiaan kita. Saya mencoba membandingkan juga waktu tadi. Iya ya, maaf kata nih ya. Kadang-kadang melayani dalam kondisi santai seperti ini. Aduh, minggu lagi gitu ya. Itu saya tidak pernah rasakan di Cungkuk. Karena melayani di sana itu memang penuh dengan tantangan, dengan risiko bahkan berbahaya. Tahu-tahu udah 5 hari selesai ngajar. Istirahat 2 hari, Sabtu Minggu. Besok 5 hari lagi. 2 bulan enggak rasa. Ini melayani dalam kondisi santai. Aduh, lama banget gitu ya. Saya lancar maupun susah. Kita perlu pertolongan Tuhan untuk bisa mengatakan, Tuhan Engkau tahu. Aku mengasihi Engkau. Dengan kasih yang terbatas. Tolong aku. Baik waktu lancar aku setia. Juga pada waktu ada tantangan. Aku setia. Jadi hati-hati ya. 5 tahun tidak ada pertandingan.
kita tetap latihan ya. Kan saya baca Alkitab lebih rajin kalau tahu, minggu depan saya khotbah. Begitu, itu pendeta loh. Nah, apakah jemaat? Ya untuk apa baca? Minggu depan yang mau dengar khotbah kok. Juga ada disuruh khotbah, ngapain baca? Nah kalau pendeta aja baru bacanya lebih giat waktu besoknya mau khotbah, apalagi jemaat ya. Tuhan ujilah aku, selidikilah aku. Apakah aku setia? Apakah aku mengasihi engkau? Mari kita masuk di dalam doa. Tuhan, sekali lagi kami datang kepadamu. Sekali lagi kami diingatkan ya Tuhan, bahwa kami harus setia kepada Engkau dalam segala keadaan. Baik pada waktu lancar, maupun bahkan pada waktu kesulitan-kesulitan seolah-olah sedang menghadang kami. Kami harus mentaati firman-Mu, baik ketika untuk mentaati kami tidak menghadapi risiko apapun, maupun mentaati firman-Mu ketika untuk mentaatinya mungkin kami harus mengalami kerugian bahkan bahaya. Tuhan, tetapi biarlah hari ini kami sekali lagi diingatkan, memang ya Tuhan, kasih kami terbatas. Kami mudah berubah. Emosi kami diombang-ambingkan oleh dunia yang tidak tenang. Tetapi kuasa Roh Kudus-Mu, damai sejahtera-Mu yang melampaui segala akal, biarlah senantiasa yang memenuhi hati kami. Tuhan, kami mau setia, tetapi kami tahu tanpa penyertaan-Mu, tanpa pertolongan-Mu, kerinduan kami untuk setia seringkali hanya sampai pada kerinduan saja. Itu sebabnya ya Tuhan, biarlah langkah demi langkah, hari demi hari, Roh Kudus-Mu menyertai kami. Hari ini dan seterusnya. Tuhan, secara khusus pada hari ini hamba-Mu berdoa untuk setiap jemaat yang ada di berbagai kota menikmati liburan. Biarlah ya Tuhan di tempat mereka ketika mereka bersukacita bersama-sama dengan keluarga menikmati liburan, Engkau tetap menyertai mereka. Biarlah di dalam sukacita mereka juga bersyukur berkat-Mu berlimpah untuk mereka, memberikan kemungkinan kepada mereka untuk berlibur bersama-sama dengan keluarga. Bahkan kami ya Tuhan secara khusus berdoa pada hari yang lalu saudara kami seiman ada yang baru saja harus menjalani operasi besar di Singapura. Ya Tuhan, kiranya Engkau memberikan pemulihan. Dan kami percaya ya Tuhan, kesembuhan total akhirnya akan Kau berikan kepada saudara seiman kami yang kami kasihi ini. Tuhan, jemaat-Mu satu persatu punya pergumulan, punya persoalan. Tetapi kami percaya Tuhan, walaupun tidak mungkin hamba-Mu sebutkan satu persatu di tempat ini. Tetapi Engkau tahu ya Tuhan, siapa yang sedang kami doakan. Biarlah setiap kami Tuhan memperoleh berkat-Mu, memperoleh jawaban doa-Mu melampaui apa yang kami minta. Kami bersyukur Tuhan, di dalam Kristus Yesus yang berkorban di atas kayu salib, hubungan kami dengan Allah boleh menjadi satu hubungan yang dekat. Bahkan kami boleh menyebutnya sebagai Bapa Surgawi. Sehingga kami boleh berdoa demikian. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu. Jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Dan ampunilah kami akan kesalahan kami. Seperti kami juga mengampuni orang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Mari kita bangkit berdiri. Bagi Bapa, Anak dan Roh, puji, hormat dan mulia, dulu sekarang tak berubah.
selama-lamanya. Amin. Kiranya kasih karunia daripada Allah Bapa, cinta kasih dan damai sejahtera dari Tuhan Yesus Kristus, pimpinan dan penyertaan, pertolongan dan bahkan persekutuan di dalam Allah Roh Kudus, menyertai setiap kita sekarang ini sampai selama-lamanya. Amin. 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 Silakan duduk, doa teduh.